Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Hanif Mahaldi, dan kali ini kita akan membahas 3 indikator yang paling sering digunakan dan katanya sih profit. Nah, itu apakah benar? Nah, salah satu indikatornya adalah, ya kita cek dulu ya di TradingView. Ini ada Decentraland, ada koin yang disebut dengan Mana. Kita bisa melihat di sini teman-teman ada indikator ya. Kita klik aja tombolnya, kemudian indikator ini kan banyak sekali dan tidak semuanya kita pakai, dan tidak semuanya juga berfungsi dengan baik. Nah, tetapi ada 3 indikator yang biasanya digunakan oleh para trader. Apakah dia scalping, apakah dia investor jangka panjang. Nah, indikatornya kita ketikkan dulu di sini ya. Pertama ada MACD, kemudian ada RSI, nah kemudian ada MA. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada pergerakan dari candlestick-nya ya. Jadi ada naik turun gitu ya. Kemudian ada garis yang melaluinya, entah garisnya ini nanti di bawah candle-nya atau di atas dari candle-nya itu sendiri. Kemudian ada MACD. MACD ini berisi dengan sinyal. Setelah sinyal itu baru ada histogramnya gitu ya. Histogram ini batang-batangnya di sini ada batang hijau, putih, kemudian merah putih begitu ya. Kemudian di sini adalah RSI atau bisa kita katakan momentum. Kalau kita ingin membeli sesuatu koin, usahakan RSI-nya berada di bawah seperti ini. Kemudian berpotongan ke atas yang nantinya ini juga akan berpotongan ke atas ya, mengikuti. Nah, di sini juga MACD-nya kalau ingin membeli, usahakan dia sudah memotong, kemudian dia mengarah ke atas gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini adalah durasi 15 menit ya. Nanti di durasi 1 jam juga akan terbentuk sama seperti itu. Oke. Nah, masalahnya itu apa sih? Masalahnya adalah banyak yang bingung dan mengira bahwa saat MACD berada di bawah histogram, kemudian ini RSI-nya juga berada di bawah, atau bisa kita bilang ini adalah oversold atau terlalu banyak yang menjual, otomatis koin itu atau otomatis harga dari yang kita perdagangkan itu naik. Padahal tidak demikian. Nah, memahaminya itu bagaimana sih agar kita bisa untung menggunakan MACD? Yang pertama, kita harus melakukan backtest. Backtest itu apa? Backtest adalah seperti ini. Teman-teman bisa ke sini ya. Ini ada tombol posisi pembelian. Nah, setiap ada diikuti histogram yang naik ke atas seperti ini ya. Kemudian ini juga sudah terjadi golden cross, di mana sinyalnya sudah ada di atas dan kemudian garisnya itu ada di bawah yang merah, dan diikuti juga dengan RSI-nya yang juga dari bawah ke atas. Nah, itu teman-teman bisa melakukan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan backtest. Backtest itu apa sih? Backtest itu adalah kita mencoba perbandingan rasio 1:1. Di sini bisa teman-teman lihat selama 1 jam itu ada 13% baik ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau backtest ini berhasil melewati area yang warna hijau, kalau kita tarik seperti ini, maka ini valid gitu. Nah, mungkin teman-teman akan bingung kalau ya kalau jangka waktunya lama memang valid kan, seperti itu ya. Karena di sini juga ada lagi perpotongan MACD dari yang downtrend ke bawah, kemudian naik lagi ke atas gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa mengubahnya MA-nya menjadi MA 200 gitu ya. Biasanya banyak orang menggunakan MA 200. Nah, seperti ini. Nah, maka perdagangan atau saat kita membeli, ini bisa kita hapus dulu. Saat kita membeli adalah di saat koinnya itu berada di atas garis MA. Nah, saat koinnya berada di atas garis MA, maka pastikan RSI-nya, terutama yang warna biru ini, itu berada di bawah ya. Nah, di bawahnya di mana? Di bawahnya adalah
sebisa mungkin di sini. Ini ada garis titik-titik kecil, ini adalah angka 70. Kalau kita klik di gerigi di sini, ini 14 ya. Ada angka 70 adalah batas yang atas dan batas yang bawah adalah 30. Nah, kalau dia berada di tengah-tengah atau berada di antara garis 50, itu tidak kita beli gitu. Jadi misalnya ini sudah naik ke atas selama 1 jam, apakah saya membeli? Sebenarnya saya tidak membeli. Kenapa? Karena kalau garis RSI ini cenderung berada di atas, dia akan cenderung turun. Diikuti dengan MACD yang juga menjadi merah seperti ini. Nah, lalu bagaimana saya membelinya? Biasanya saya membelinya di sini. Nah, ini garis RSI-nya sudah berada di bawah. Kemudian di sini garis MA-nya, MACD-nya itu sudah berpotongan. Di sini saya biasanya akan membeli. Kalau teman-teman bingung kenapa harus demikian, karena di sini saya melihat adanya keraguan-raguan di dalam sistem kenaikan dari koin itu sendiri gitu ya. Jadi koin ini sebenarnya mau naik atau enggak, kan gitu. Nah, teman-teman juga bisa mencobanya di menit yang lebih rendah, misalnya 5 menit. Nah, ini 5 menit ya. Nah, yang aman itu bukan membeli di sini, teman-teman. Jadi bukan membeli di saat istilahnya MACD-nya ada di bawah gitu, karena dia masih bisa terus ke bawah. Loh, tetapi di sini kita lihat RSI-nya sudah di bawah nih. Nah, RSI sudah di bawah di sini berarti momentum pembelian itu ada gitu. Orang sedang membeli di bawah ini kemudian dinaikkan ke atas. Nah, teman-teman bisa membelinya nanti di sini. Di saat dia adanya retest. Jadi kalau kita bisa pakai garis ya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Nantinya dia akan naik seperti ini. Teman-teman bisa membelinya di area sini. Nah, padahal lebih untung di area sini, ya, tetapi ini area yang berbahaya. Karena ditakutkan nanti jadinya seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat, kalau saya perbesar, Nah, kalau saya perbesar di sini, RSI-nya memang kondisinya itu sudah jenuh jual gitu loh. Mau nggak mau harus dinaikkan. Nah, di sini juga MACD-nya sudah berpotongan gitu kan, sudah menggunting gitu. Tetapi dia masih di bawah garis MA. Otomatis dia naik, benar. Tetapi fase 5 menit ini kan sebentar. Kalau teman-teman ketinggalan aja atau ditinggal makan gitu misalnya, nah ini akan turun lagi kembali gitu. Jadi malah bisa lebih rendah dari area teman-teman beli. Nah, banyak orang yang rugi karena itu. Jadi kalau area pembelian, usahakan dia dominan di atas garis MA. Makanya misalnya kalau berpotongan dari bawah ke atas, itu saya tidak buru-buru beli. Saya biarkan dulu dia melakukan retest seperti ini. Apakah dia berhasil jebol lagi ke bawah, itu kan kalau berhasil berarti ya tidak ada perdagangan di hari itu. Begitu ya. Nah, misalnya kita akan melakukan backtest lagi di sini. Di sini kan tidak begitu jelas antara MACD-nya apakah dia naik atau turun, maka otomatis daerah ini kita hindari. Dari daerah ini juga tidak jelas, berarti kita hindari juga. Nah, dari sini, ini kan yang jelas. Jelas maksudnya gimana? Setelah dia berpotongan ke atas, di sini kita bisa melihat jelas kalau garis dari MACD-nya itu masih berada di atas. Nah, seperti ini. Berarti kalau candle-nya kembali lagi ke area ini, maka kita siap cut loss gitu ya. Nah, batasnya sampai mana? Batasnya adalah sampai sini, ketinggian yang di sini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sekitar 3%. Kalau di future itu kan bisa banyak sekali ya. Nah, untuk itu teman-teman usahakan kalau menggunakan MACD, melihat trennya, cobalah lihat tren di atas garis MA-nya dulu. Gitu ya. Dan dominannya dari MACD-nya ini dia selalu berada di atas histogram gitu ya.
Tapi kalau modelnya seperti ini, nah ini kan berada di bawah histogram gitu ya. Jadi lengkungan ke atasnya ini harus lebih sering dibanding lengkungan ke bawah gitu. Baru kita bisa membeli dan biasanya untung gitu ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, ini dia akan RSI-nya akan jenuh jual. Apakah nanti bisa kembali lagi naik ke atas? Ya kita tunggu dulu. Bisa jadi seperti ini, atau malah dia akan jatuh terus gitu ya. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman bingung menggunakan 3 indikator, yaitu moving average, MACD, dan RSI gitu ya. Ingat, RSI kalau berada di bawah itu garis kuning dan garis birunya itu biasanya akan ada pembelian lagi ke atas gitu ya. Jadi harganya akan ditarik naik. Nah, samakan dengan MACD-nya. Kalau teman-teman bingung lagi, teman-teman bisa pakai garis vertikal. Misalnya yang di sini tandai pakai garis vertikal seperti ini. Jadi MACD-nya berpotongan, kemudian ini istilahnya RSI-nya ya, RSI-nya juga sudah mau naik ke atas. Nah, teman-teman bisa melakukan backtest. Jadi backtest ini tidak perlu menggunakan uang asli, jadi cukup seperti ini gitu. Apakah benar? Ternyata benar. Ini benar 1 misalnya. Oh, ternyata masih di bawah garis MA, ya kan? Terlalu berbahaya gitu kalau kita melakukan ini dan tidak diawasi gitu, karena di sini misalnya kalau kita coba, misalnya di sini ya, di sini MACD-nya sudah berpotongan nih, ya kan? Kemudian ini juga garisnya juga sudah RSI-nya juga sudah jenuh jual, akan dinaikkan ke atas. Ternyata setelah kita coba backtest, kita rugi ya kan, karena arahnya ke bawah gitu, bukan ke atas gitu ya. Nah, silahkan dicoba sendiri ya untuk ini, lakukan backtest seperti ini sebelum menggunakan uang asli gitu. Ini bisa dihapus, teman-teman bisa melihat ke yang lebih di belakang. Nah, misalnya ini ya, di atas garis MA ini lebih mudah. Di sini sudah kelihatan kalau ada di sini ada titik jenuh, ya kan, sudah titik jenuh jual di sini. Kita geser aja sampai dia lihat adanya berpotongan dengan MACD di sini ya. Maka dari itu kita bisa melakukan pembelian di sini. Nah, begitu ya. Nah, batasnya adalah di sini. Kita bisa lihat kalau dia ternyata terus mengalami penaikan ke atas gitu ya. Karena lebih dominan berada di atas. Jadi MACD di atas itu berarti lagi uptrend, sedangkan kalau MACD di bawah itu downtrend. Dan membelinya selalu melihat area ini harus tersentuh dulu gitu. Kalau di area sini ini belum tersentuh, maka jangan dibeli dulu. Biarkan menyentuh area RSI yang oversold agar nanti bisa ditarik lagi ke atas gitu ya. Nah, ini enak sekali nih. Ini misalnya kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada area oversold ya di sini. Di sini MACD-nya juga sudah mengarah ke atas. Nah, tetapi di sini lihat ada kegagalan karena dia ada di bawah gitu. Ya kan, dari bawah ke atas gitu. Karena ternyata tidak melanjutkan kembali untuk tetap berada di atas. Sedangkan kalau yang di sini, nah dia MACD-nya walaupun memang berada di bawah ya, bisa dilihat, tetapi kan jaraknya tidak jauh gitu. Atau kalau teman-teman di sini masih merasa ragu, teman-teman bisa menggesernya. Jadi di mana membelinya? Membelinya jadi di sini gitu. Jadi bisa kita lihat dari MACD-nya. Nah, di sini kan ada yang berpotongan nih. Berpotongan tetapi tidak jadi. Tidak jadi untuk turun, maka kita bisa mengambil di sini. Karena di sini sudah di bawah ya. Di sini sudah oversold, tetapi tidak jadi turun di sini. Kita bisa mengambil di sini dan melanjutkan terus kenaikan gitu.
Oke, mungkin itu saja dari saya, tips trik untuk tiga indikator ini ya, garis moving average, MACD, dan RSI gitu. Kalau dominan di bawah lebih baik dihindari. Nah, kalau sudah ada dominan di atas, posisinya selalu untuk membeli gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.